Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustagithin, agisna, 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 agisna ya Allah ya rabbal alamin. Kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu. Jangan kita terprovokasi dan jangan kita itu saling mengadu domba antara sesama kita, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Kita tetap dalam satu garis yang telah ditetapkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fanchor sebagai guru besar kita semua. Setelah saya menjelaskan tentang ilmu-ilmu hikmah, kemudian menjelaskan tentang Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Di sana saya kemarin tanggal 6 Oktober 2024 sekitar 10 jam yang lalu, ini di dalam komentar yang ada di channel YouTube Iban Channel. Jadi saya tulis tadi malam di sebuah buku. Di sana ada seorang jamaah yang mengomentari apa yang saya sampaikan di video tersebut. Jadi komentar tersebut mengatakan bisa jadi itu terjadi dulu ketika masih direstui oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fanchor. Tapi setelah Haji Muhsin tidak mati, ini katanya, atau tidak mendengar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, semua ilmu hikmah yang ada pada Haji Muhsin langsung dicabut oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, itu komentar salah satu jamaah. Membaca komentar tersebut, saya berpikir bahwa yang mengomentari ini sepertinya seorang pemuda yang lahir di akhir tahun 90-an atau lahir di awal tahun 2000-an. Karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fanchor selalu menjelaskan siapa itu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Kota Raja itu diangkat langsung, dipilih langsung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai koordinator pusat jamaah wirid khusus Nahdlatul Wathon. Dengan melalui berbagai macam ujian
yang kurang lebih 40 tahun diuji oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sehingga dari ujian ke ujian yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul itu semuanya lulus mendapatkan nilai bintang yang sangat memuaskan. Komlut, kalau bahasa perguruan tinggi, mendapat nilai komlut, prestasi komlut, summa komlut atau mumtaz. Nah ini, itu dalam ilmu kependidikan. Jadi perguruan tinggi mengatakan mumtaz atau komlut dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul ini dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, satu-satunya muridku yang lulus. Nah ini. Jadi satu-satunya muridku yang lulus. Setelah melewati 40 tahun, kurang lebih 40 tahun masa uji coba. Jadi diuji dengan berbagai macam ujian oleh guru besar kita, ternyata hanya satu yang lulus, yaitu Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Kemudian setelah dianggap lulus oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, maka disitulah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bercerita kepada para jamaah. Jadi setelah berkembangnya cerita itu dari mulut ke mulut, karena diceritakan langsung oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa inilah muridku satu-satunya yang lulus. Nah, timbullah dalam pemikiran orang-orang yang tidak lulus, tidak dianggap lulus. Artinya tidak diceritakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada orang-orang tersebut bahwa dia lulus juga, itu tidak. Jadi hanya satu-satunya muridku yang lulus, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja. Kemudian setelah sekian lama beredarnya cerita ini dari mulut ke mulut, sampailah kepada para jamaah dan secara meluas, khususnya di jamaah warga besar Nahdlatul Wathon pada saat itu. Dari cerita itu muncullah berbagai macam fitnahan-fitnahan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kota Raja. Muncul fitnahan-fitnahan. Fitnahan yang pertama itu mengatakan bahwa Haji Muhsin Maqbul itu dianggap mencuri uang yayasan. Nah ini. Itu. Karena itu yang kami dengar langsung di masa itu. Jadi beredar fitnah. Fitnah yang sangat luar biasa terhadap Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Kemudian juga ada yang memfitnah beliau mengambil uang yayasan. Nah, ini. Yang kedua, uang sumbangan dari ilmu-ilmu hikmah itu dicuri oleh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul. Nah, itu fitnahan yang kedua. Fitnahan terus bergulir di kalangan jamaah NW pada masa itu. Namun Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor mendengar fitnahan-fitnahan yang begitu banyak terhadap muridnya yang dianggap lulus itu, tidak tinggal diam. Selalu menjelaskan kepada para tulab dan tolibat ma'had
sekitar tahun 90-an atau awal-awal tahun 90-an itu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh hampir setiap hari menjelaskan kepada tulab dan tolibat ma'had pada saat itu tentang fitnahan sebagian jamaah NW kepada Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Sampai-sampai Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengatakan pada saat itu, yang aku khawatirkan kepada kalian itu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jawabannya, menghukum kalian dengan ucapan-ucapan kalian terhadap orang-orang yang soleh seperti Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus itu. Nah, itu sampai keluar kata-kata yang demikian dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi setiap hari beliau itu mengucapkan, melontarkan kata-kata pembelaan beliau terhadap satu-satunya murid beliau yang dianggap lulus oleh Bapak Maulana Syekh sendiri. Jadi seakan-akan beliau itu berkewajiban untuk menjelaskan kepada tulab dan tolibat ma'had pada saat itu, karena tulab dan tolibat ma'had punya jamaah dan nanti tulab dan tolibat itulah yang akan menjelaskan kepada jamaah-jamaah yang lain tentang fitnahan-fitnahan tersebut, bahwa itu adalah merupakan fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Jadi tentunya sampai sekarang ini masih ada di kalangan para jamaah yang sudah terhasut oleh kata-kata fitnahan tersebut. Jadi pasti ada masih, karena sudah ada tertanam fitnahan-fitnahan itu kepada sebagian jamaah pada saat itu. Nah, sehingga muncul kata-kata komentar seperti ini. Ini satu contoh bahwa masih ada fitnahan itu yang nempel di kepala sebagian jamaah, sehingga ada buktinya, ada komentar yang mengatakan seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, jadi artinya komentar seperti ini adalah meragukan kepada dirinya sendiri khususnya, dan memberikan keraguan kepada yang lain bahwa Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul itu dianggap tidak mati, tidak mau mendengarkan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, sehingga semua ilmu hikmah itu dicabut oleh Bapak Maulana Syekh langsung. Nah, ini ya. Jadi ini suatu pemahaman yang sangat salah sekali. Sangat benar-benar tidak bisa diterima oleh masyarakat atau jamaah yang mendengarkan langsung terutama penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Inilah salah satu kewajiban kita sebagai mutaharijin mutaharijat khususnya yang pernah mendengarkan langsung bagaimana penjelasan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor tentang siapa itu Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul Kotaraja. Jadi jangan sampai Anda itu terbawa-bawa ikut-ikutan dalam ucapan-ucapan yang merusak apa yang sudah menjadi ketetapan dari
Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jadi itu merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Walaupun dia itu misalnya Anda dengar atau jamaah dengar dari seorang tuan guru atau seorang ustadz kalian, itu bisa jadi ustadz itu mendengar cerita dari orang yang tidak suka kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Sehingga cerita-cerita itulah yang merusak hati dan pikiran kalian, itu disebabkan karena mendengar cerita dari orang yang tidak suka kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Karena banyak sekali yang tidak suka dulu, walaupun dia seorang ustaz, seorang tuan guru, karena ada semacam seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Maulana Syekh pada saat itu, kamu ya ada di antara kamu itu para jamaahku lah, secara bahasa kita, yang ingin mencari nama kepada Bapak Maulana Syekh. Padahal kamu sudah punya nama, mencari nama lagi. Nah ini artinya semacam apa namanya, kalau dalam bahasa istilah ilmu tasawuf yang dinamakan dengan orang yang pamer, ria, orang yang ria. Jadi ria itu adalah orang yang pamer, yang ingin mencari-cari nama agar dianggap hebat oleh seseorang. Jadi banyak pada masa itu orang-orang yang ingin disebut-sebut namanya, ingin dipuji-puji oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sehingga itu keluar kata-kata tersebut dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada di antara jamaah itu yang ingin mencari nama, padahal dia sudah punya nama. Nah ini, jadi buanglah sifat ananiyah itu. Nah itu ucapan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh juga. Jadi ini yang perlu penjelasan dari saya sedikit, agar jangan dalam pikiran, dalam hati kalian itu ada rasa hasad, dengki terhadap Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja. Karena kalau ada yang hasad dengki kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja, berarti kalian itu tidak mengakui ucapan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang mengatakan satu-satunya murid saya yang lulus. Nah ini, jadi satu-satunya dari sekian ratus ahli wirid dari jamaah Nahdlatul Wathon pada saat itu ratusan. Jadi ratusan ahli wirid, tapi hanya satu. Hanya satu yang lulus. Nah ini. Dan pernah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu waktu pemilihan pengurus besar Nahdlatul Wathon. Jadi waktu pemilihan pengurus besar Nahdlatul Wathon, sekitar 400-an ahli wirid kurang lebih yang ditugaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ini juga cerita yang langsung kami dengar di Musola Al-Abrar yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu. Sekian ratus ahli wirid yang ditugaskan untuk istikharah dalam pemilihan PB itu, sebagian dari yang sekian ratus itu mengatakan bahwa yang kelihatan cocok menjadi PB itu adalah almarhum Tuan Guru Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasentana. Jadi sebagian, bukan semua yang sekian ratus. Jadi ada yang menjawab Lalu Gede yang kelihatan di dalam istikharah saya. Ada yang menjawab
tidak ada jawaban. Ada yang menjawab berbagai macam jawaban. Jadi kalau Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon menjawab tidak ada yang kelihatan dalam istikharah saya. Itu jawaban Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor pada saat ditugaskannya sekian ratus ahli wirid untuk mengistikharahkan siapa yang harus menjadi pengurus besar atau PBNW pada masa itu. Maka setelah melalui istikharah dan musyawarah, akhirnya yang dipilih adalah almarhum Tuan Guru Dr. Andes Haji Lalu Gede Wirasantana sampai beliau itu meninggal dunia. Nah, itu ceritanya bahwa apa yang saya katakan itu buang-buang jauh, walaupun ada seorang ustadz atau tuan guru yang bercerita kepada jamaah yang mengatakan bahwa Haji Muhsin Maqbul itu dianggap tidak mati atau tidak mendengarkan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, semua ilmu hikmah itu sudah dicabut. Nah, bisa saja tuan guru atau ustadz itu mendengarkan cerita dari orang yang tidak suka kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Lalu ustadz atau tuan guru itu lagi bercerita kepada kalian karena tidak mengetahui mungkin tuan guru atau ustadz itu bahwa yang menceritakannya adalah orang yang tidak suka kepada Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja. Jadi kelihatannya orang tersebut, ya kita lihat perjuangannya luar biasa, solehnya luar biasa, wiridnya kita lihat hampir tidak putus-putus. Namun di balik itu ucapannya bagaimana? Nah, ternyata di akhir hayatnya seperti yang pernah saya ceritakan ada seorang yang sangat luar biasa perjuangannya, kemudian wiridnya, ibadahnya diakui oleh seorang guru BP dulu yang bercerita langsung kepada saya di sebuah madrasah. Jadi saya benar-benar heran, kata guru BP itu. Jadi guru BP itu bercerita bahwa saya benar-benar heran, padahal yang saya lihat setiap hari dan malamnya itu perjuangannya luar biasa. Wiridnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, namun di akhir hayatnya itu sangat luar biasa buruknya, menyakitkan dan menakutkan. Nah, inilah yang sangat berbahaya yang ditakutkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor kepada para jamaah agar jangan kita itu ikut-ikutan dengki hasad kepada orang soleh seperti Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus yang sudah diakui oleh Bapak Maulana Syekh tentang kesolehan beliau, tentang kelulusan beliau, sehingga Bapak Maulana Syekh sendiri yang mengangkat beliau sebagai ketua koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Bapak Maulana Syekh sendiri yang memberikan wewenang kepada Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus untuk mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut. Tidak pernah ditugaskan kepada zuriat beliau untuk mengijazahkan, tidak pernah kita dengar. Jadi pada saat itu hanya Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Maqbul Kotaraja
yang ditugaskan untuk mengijazahkan ilmu-ilmu hikmah tersebut dan dibantu oleh sekian ustadz-ustadz yang kebetulan tidak jauh tempat tinggalnya dari Pancor, dan ada juga yang dari Pancor seperti almarhum Ustadz Naharuddin, yaitu yang berdomisili di Pancor. Kemudian juga almarhum Haji Ruba Selong, itu termasuk kaki tangan dari Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus. Kemudian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, itu satu-satunya guru ma'had Pancor tahun 90-an bahkan sampai sekarang. Beliaulah yang ditugaskan oleh Bapak Maulana Syekh untuk ikut dalam mengikuti atau ikut membantu Bapak Koordinator Pusat Jamaah Wirid Khusus dalam pengijazahan. Misalnya ada ditugaskan untuk menerima sumbangan tempat mendaftar, kemudian juga menulis kalimat-kalimat doa sesuai dengan aturan ilmu atau kaidah bahasa Arab. Nah ini. Jadi kalau itu kemungkinan yang bertugas Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, karena beliau itu adalah orang alim yang sangat diakui oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tentang kesolehannya, kealimannya, keaktifannya dalam berjuang. Nah itu, sehingga berdiri gedung Ma'had Darul Quran wal Hadis NW Pancor itu karena perjuangan dua guru ma'had pada saat itu. Yang saya tahu Bapak Tuan Guru Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, kemudian yang kedua Tuan Guru Ki Haji Muhammad Tahir Azhar yang di toko hikmah itu, toko hikmah atau toko yang Grand Hero yang di sebelah timur Sinar Bahagia. Itu termasuk guru-guru kita di Ma'had tahun 90-an yang aktif dalam membangun gedung Ma'had pada saat itu. Sementara guru-guru kita yang lain kita tidak pernah melihatnya, sampai pada malam harinya waktu kami itu menggali tanah jadi sebagai tempat dasar bangunan gedung Ma'had itu, yang datang hanya yang kami lihat itu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Yusuf Ma'mun yang sekarang sudah menjadi Amidul Ma'had Pancor. Jadi begitulah perjuangan guru kita. Namun di akhir tahun 90-an itu mendapat fitnah guru-guru kita yang begitu hebat perjuangannya, ada yang memfitnah mengatakan begini begitu dan sebagainya. Dan muncul juga di tahun 2024 ini ucapan-ucapan yang kasar terhadap gurunya sendiri, guru kita, Tuan Guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Dianggap begini, dianggap begitu, padahal itu adalah kesayangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebenarnya. Namun kalian itu yang mengatakan begini begitu, atau orang-orang yang mengatakan begini begitu terhadap Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, karena terhasut oleh ucapan-ucapan orang yang tidak suka kepada Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun. Jadi
Jadi kita semua khususnya sebagai mutaharijat, jangan kita ikut-ikutan terhadap ucapan-ucapan orang yang menjelek-jelekkan guru kita. Ini termasuk salah satu yang menyebabkan keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalnya mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap guru kita itu, kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat kepadanya, lebih baik kita diam. Tapi hati kita itu yang tidak mau artinya menolak ucapan-ucapan tersebut. Nah ini karena saya lihat pada channel teman kita di YouTube itu, kalau tidak salah 3 orang mutaharijin yang mengatakan begini Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun itu. Itu ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang mutaharijin, seorang murid kepada gurunya. Karena itu permasalahan yang tidak kita ketahui. Jadi ada di masa itu sangat pergolakan politik yang sangat luar biasa pada saat itu. Karena saya mengetahui adanya mulai pergolakan politik di kalangan petinggi-petinggi Nahdlatul Wathon pada saat itu. Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Ropi Akbar. Itu datang dulu ke rumah orang tua kami berziarah. Dan kami mendengarkan cerita. Kami mendengarkan cerita tentang ini ceritanya. Ternyata dari saat itu tahun 80-an itu sudah mulai ada gejolak-gejolak. Sudah ada sepertinya akan terjadi perpecahan yang sangat besar di kalangan petinggi-petinggi NW pada saat itu. Jadi kalau kita menyimak dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh almarhum Tuan Guru Dr. Andas Haji Muhammad Ropi Akbar pada saat itu. Namun kami yang mendengarkan itu tidak bercerita, tidak mengeluarkan cerita-cerita itu kepada orang lain. Nah ini ya. Jadi tidak menceritakan bahwa begini-begini keadaan di tubuh organisasi, tidak. Jadi itu adalah merupakan suatu hal yang harus diselesaikan sesama petinggi-petinggi Nahdlatul Wathon pada saat itu organisasi. Namun ya pada akhirnya kita lihat akibat karena terus-menerus pergolakan politik itu, ada yang ingin dipuji-puji oleh Bapak Maulana Syekh, sehingga terjadilah seperti apa yang kita lihat sekarang ini, perpecahan di kalangan zuriat Bapak Maulana Syekh maupun jamaah NW, jamaah Nahdlatul Wathon, karena tidak bisa dipadamkan gejolak-gejolak politik yang terjadi pada masa itu, sehingga terjadilah perpecahan pada zuriat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan meluas kepada jamaah NW yang kita lihat sekarang ini, sehingga ada yang namanya organisasi Nahdlatul Wathon dan ada yang bernama organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, karena tidak bisa disatukan seperti pada asalnya itu. Karena aturan pemerintah tidak boleh ada 2 nama yang sama pada satu negara. Jadi tidak boleh ada 2 nama yang sama, yaitu sama satu organisasi yang 2 nama
Jadi ada NW Pancor dan NW Anjani itu tidak diperbolehkan dalam aturan pemerintah. Nah, ini menurut yang saya dengar, sehingga sampailah dia itu adanya organisasi NWDI untuk mengamankan pihak si A dan pihak si B. Jadi agar zuriat Bapak Maulana Syekh maupun jamaah pewaris perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu aman, tentram, damai. Jadi ada organisasi NW dan NWDI untuk mengamankan, bukan untuk membedakan. Jadi bukan untuk membedakan ini. Jadi karena tidak bisa dalam satu negara itu dua nama organisasi yang sama, sehingga harus ada organisasi NW dan NWDI. Namun yang NWDI itu juga tetap NW. NW secara ilmu kemasyarakatannya, yang NWDI itu tetap NW, dan yang NW itu tetap juga NW. Jadi NW secara pemerintahan, NWDI secara pemerintahan. Kalau NW karena organisasi secara kemasyarakatan, baik yang NW maupun NWDI itu tetap satu NW. Jadi itu karena aturan pemerintah. Nah ini, jadi agar jelas, lebih jelas bahwa karena aturan pemerintah yang mengatakan bahwa tidak boleh dua nama yang sama. Jadi nama yang sama. Jadi tidak boleh ada NW Pancor dan NW Anjani, karena kalau kita mengatakan NW Pancor dengan NW Anjani itu sama NW-nya. Jadi tidak boleh dalam satu negara itu. Ini menurut aturan pemerintah yang pernah saya dengar, sehingga muncullah yang namanya organisasi NWDI. Jadi secara kemasярakatannya itu tetap NW. Nah ini. Jadi jangan kita perbesar-besar bahwa NWDI itu NWD. D itu Majdi. Ini ada yang saya dengar di YouTube, itu sebenarnya ucapan-ucapan yang mengotori, mengotori, tidak boleh diucapkan yang demikian itu. Jadi sepertinya ada hasut di dalam hati orang yang mengatakan begitu. Jadi kita sebenarnya harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa sekarang ada NW dan NWDI. Jadi organisasi NW itu sudah semakin berkembang, sehingga ada organisasi NWDI, agar kita itu tidak saling menyalahkan, tidak saling menggibah, tidak saling menuduh itu, menuduh ini. Jadi agar kita itu dalam kenyamanan, ketentraman sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu. Nah ini kompak utuh bersatu. Jadi jangan ada dari pihak yang mengaku dirinya NW itu ingin merebut yang di mana, atau yang mengaku dirinya NWDI jangan merebut yang di mana itu. Jadi itu agar kita itu pastabiqul khairat, seperti ucapan Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kita pastabiqul khairat. Jadi kita saling berlomba-lomba dalam menuju atau menjalani amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan wasiat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita itu pastabiqul khairat. Jangan kita itu saling mencela, jangan kita itu saling menjatuhkan. Kita saling dukung dalam memajukan semua madrasah-madrasah yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh kepada kita, karena itu adalah merupakan tugas dan kewajiban kita untuk melanjutkan perjuangan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor sebagai guru besar kita. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya jamaah warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon
diniyah Islamiyah dimanapun berada. Kita tetap kompak utuh bersatu. Semoga zuriat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu bisa menyatu seperti di masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu. Jadi itulah yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar zuriat Bapak Maulana Syekh itu bersatu seperti pada masa hayat Bapak Maulana Syekh dulu, dan akhirnya semua jamaah NW maupun NWDE menjadi satu kembali dalam satu organisasi kemasyarakatan maupun secara pemerintahan. Nah ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.